Hari ini kita mencoba akan menyusun kurikulum sebagai rambu-rambu untuk men-setting pembelajaran, ya, men-setting pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum itu ada dua, ada kurikulum dokumen 1, ada kurikulum dokumen 2. Tapi untuk waktu yang singkat ini nanti kita berusaha, Anda juga boleh nanti sharing lah, mudah-mudahan hari ini jadi. Nanti akan saya bunyi satu persatu dari berbab untuk difinalkan, ya, untuk kita bisa ajukan ke Kadin. Mudah-mudahan hari ini panjenengan siap on time. Saya kemarin di Cimanggu sampai setengah jam 3:15. Jam 3:15. Jam 3:15 saya pulang jam 3:30. Asal 3:30 lebih 10 menit saya perjalanan sampai rumah jam 5:30. Kemudian di Cimanggu 2 madrasah. Hari ini MA Queen dan Darul besok Cipari Selasa, ya, Rabunya El Bayan, Kamisnya Mantiga 2 kali. Kamis besok Mantiga ada serah terima kepala, jadi bukan ya sudah diganti. Kamis, Jumatnya saya di MAPP Majenang, Sabtunya serah terima kepala di Majenang. Senin karena masuk hari pertama, saya sengaja belum ini, ya. Selasa Man 3 Bimtek kurikulum 2 hari 16-17, ya. Nah ini Rebo kesana masih saya belum menjadwalkan. Nanti mungkin yang belum Man 3, Man 2 belum, kemudian Kauman juga belum, Karmujung juga belum. Ini sudah saya dulukan berdua. Ini sudah saya dulukan berdua. Mudah-mudahan hari ini kita hanya menyusun dokumen 1, ya. Nanti Bapak Ibu panitia para kurikulum harus men-setting pembelajaran IKM yang di IKM itu semua guru harus paham betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, harus paham betul. Ya. Nanti pembelajaran berdiferensiasi dituangkan dalam perencanaan. Sudah ada CP dari sana, ya. CP sudah disusun oleh Kemendikbud dan oleh Dirjen Pendidik. Kita menyusun TP, ATP, skenario pembelajaran. Nah, di skenario pembelajaran itu harus dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya singgung sedikit saja. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memuat pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas, tapi antara sikap perilaku anak, ya, antara sikap perilaku anak dengan banyak perbedaan. Ada anak yang sukanya gerak, ngalor ngidul dan sebagainya. Ada anak yang sukanya belajar tenang, konsentrasi, tidak ada suara. Ada anak yang sukanya belajar sambil musik, membaca sambil panggilnya untuk begini, sambil baca musikan. Nah itu kemudian dikaitkan
jadi tiga itu ya, kemampuan anak kan ada yang banyak tingkah, ada yang menguji guru padahal sengaja gitu ya, misalnya banyak komentar dan sebagainya, itu harus direspon. Anak yang pendiam harus direspon. Anak yang punya kelebihan-kelebihan kinestetik itu harus direspon. Audiovisual dan sebagainya harus direspon. Nah, merespon itu dikaitkan lagi dengan panjenengan punya kemampuan saing, ya, punya kemampuan akademik, punya kemampuan materi. Ini yang ada kalau guru no matching gitu ya. No matching itu tidak linear. Untuk mengaitkan kemampuan akademiknya, ya, kemampuan saingnya dengan itu kan karena tidak linear kan harus belajar 2 kali ya, bahkan mungkin 3 kali. Itu antara kemampuan saing yang dimiliki yang sudah linear dengan perilaku anak itu digabungkan. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu baru yang pertama itu. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu antara kemampuan yang panjenengan miliki ijazah, ada matematik, fisika, kimia, ya, diperkaya dengan literasi. Itu juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga ada literasi numerasi, ya, ada literasi membaca, ada yang sudah dengar ya, ada literasi teknologi, ada literasi sosial budaya. Gitu. Makanya begini, jadi jangan terlalu kita itu tidak open dengan teknologi. Kadang-kadang anak sudah membuka Google, pengetahuannya sudah kesana, tapi guru belum. Begitu ditanya, bingung juga. Ini kemampuan literasi anak, teknologinya sudah maju, tapi karena guru belum membuka, begitu ditanya oleh anak, kadang-kadang untuk membela diri ada yang menyalahkan, macam-macam ya, ada yang menyalahkan anak, bahkan mungkin ada yang kamu dia dulu, saya jelaskan sampai tuntas. Nah ini kita harus bisa memahami anak. Kalau yang anak sudah memang punya pengetahuan literasinya sudah terlalu jauh, kita usahakan bisa beradaptasi. Jadi itu sekitar singkat, tapi sebenarnya diferensiasi itu memang luas, karena selain dikaitkan dengan literasi juga kita mengaitkan dengan ilmu-ilmu lain. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Apakah IPA berkaitan dengan PAI, agama, fikih, berkaitan apa enggak? Matematik? Bukan. Keilmuannya loh. Keilmuannya. Bisa saja pada saat panjenengan belajar pembagian waris kan harus kaitkan dengan matematik juga, gitu ya. Membagi waris harus dikaitkan dengan apa? Yang biologi, gen, gitu. Harus dikaitkan dengan ilmu lain, gitu. Makanya ini yang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya setiap mapel, bahkan agama dengan, kalau mapel itu jelas, agama dengan mapel
itu pun banyak terkait. Bapak Ibu yang hormati, hari ini kita nanti akan menyusun acuannya adalah ini semua bawa laptop ya, bawa laptop ya. Nanti kita acuannya tetap surat edaran dari Kemendikbud dan dari Dirjen Medis ya. Atau acuannya itu. Tapi karena ini kita dari Kementerian Agama, tetap acuan yang pertama adalah dari Kementerian Agama atau Dirjen Medis. Yang pertama yang perlu saya jelaskan lebih spesifik adalah bahwa ini kurikulum, jadi pemahaman saja. Kurikulum KTSP adalah sama dengan KOM. Ya, sama dengan KOSP. Jelas ya. Jadi KOM sama dengan KTSP. KTSP itu sebenarnya apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang membuat madrasah. KOM kurikulum operasional madrasah. Nanti disebut dibunyikan madrasah UIN, ada madrasah Tarbiyatul Aulad. Jadi sebenarnya dari kurikulum 2004 KTSP ya, kurikulum 2016 KTSP, kurikulum revisi yang terbaru lagi ini 2019 KTSP lagi. Artinya semua madrasah pemerintah memberi kebebasan untuk meramu penyajian pendidikan di masing-masing tingkat satuan pendidikan, diberi kebebasan meracik gitu. Jadi tidak sama persis ya dengan kuil, dengan al-Ghazali atau dengan al-Ma'ad atau dengan yang lain. Kurikulumnya diberi kebebasan untuk meramu. Hanya nanti yang dijadikan aturan baku adalah sistematikanya, daftar isinya. Itu harus tidak boleh melenceng dari rel yang sudah dirancang oleh pusat. Tapi di masing-masing sistematika itu di dalamnya boleh berbeda-beda. Jika prinsipnya dari kasih kurikulum kamil itu tidak ada kurikulum KTSP KOM yang disalahkan sebenarnya. Tidak ada yang salah. Selagi kepala yang membawa ada komunikasi aktif, itu tidak ada yang disalahkan. Jelas ya. Yang disalahkan itu kalau saya dari MAPK ya, MAPK bahwa KTSP-nya UIN. Kalau ini maksudnya apa ini? Saya nggak tahu Pak, ini UIN. Dan saya harus dapat informasi dari siapa? Nah ini saya hanya membawa saja. Kan di kolektif ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang di kolektif itu yang tidak ada komunikasi dan tidak ada penjelasan itu yang menjadi buntu sebenarnya. Berbeda antara UIN, Tarbiyatul Aulad, MAPK, MAPP, MA Salafiyah, MA Darul Qur'an, beda tidak apa-apa. Memang tapi sistematikanya sama. Sistematikanya termasuk struktur kurikulum berbeda tidak apa-apa. Strukturnya bebannya tidak apa-apa. Asalkan kita bisa memberikan argumen.
Jelas ya. Asal bisa memberikan argumen. Yang memberikan argumen tak apa-apa. Kurikulumnya buat Bu Ani, Bu Ani satu. Dari mana? Nanti kalau dikejar terus, jawabannya salah. Kan gitu ya. Kemudian dikondisikan lagi jawabannya kita kemas satu persepsi ya. Nah kadang-kadang susah ya. Madrasah di Kabupaten Cilacap sekarang MA 35 ditambah yang baru 3 jadi 38. Satu atau dua mobil dibawa berapa orang, masing-masing ditanya harus memberikan argumen alasan yang merupakan kasih kures. Nah ini ya kalau kasih kuresnya profesor dan penyusun sendiri mungkin bisa jawab gitu ya. Tapi tidak pertanyaan asalkan sering dijawab. Itu sehingga Cilacap itu kadang-kadang jarang dikoreksi. Tapi bukan keuntungan bagi kita, bukan asli tidak dikoreksi. Yang penting kan kita tangani kambing, kan dia kadang-kadang itu kan dari itu. Yang penting kita tangani masa dikoreksi masa bodoh. Begitu jadi, yang penting difasilitasi pengawas masalah benar dan tidak masa bodoh. Tapi kalau tidak ya sebenarnya. Jadi hari ini nanti pandangan saya dan betul dari berbab mudah-mudahan jadi walaupun sekarang belum bisa dibikin, mungkin bisa dibikin tidak betul, tapi dalam penyusunan itu nanti betul-betul terawasi secara itu. Tapi ya kadang-kadang alasannya bukan caranya. Alasannya apa? Berarti penghematan penghematannya ya Pak. Kalau saya masalah harus berangkat sendiri malah jadi hutang tengah sini masa madrasah hutang gitu ya. Kasihan ya. Tapi sebenarnya gini, satu mobil kan memuat 6 orang ya. Ada maksudnya mobil yang normal. Orangnya 6 itu masuk ya. Depan 2 yang supir, tengah 2, belakang 2, kanan ya. 6 orang masing-masing madrasah satu-satu. Dua-duanya sendiri sana. Ini ya sebenarnya sudah ini artinya sudah hemat juga ya satu mobil. Paling biasanya satu madrasah 2 orang. Ya, kalau bisa satu itu nanti membawa untuk penghematan. Satu mobil 5 madrasah ya, satu orang. Iya, atau misalkan dari satu mobil itu membawa 10 madrasah, mungkin ya ada satu guru atau satu kepala mempelajari betul. Misalkan Bu Ani bawa kurikulum sendiri, kemudian belajar mengkaji kurikulum tarbiyah aulad. Nanti yang begitu dimasukkan tarbiyah aulad bisa memberikan argumen. Itu sudah sangat menguatkan. Tapi kalau satu orang untuk memberikan argumen berapa KTSP, apa kira-kira jawabannya itu valid atau tidak? Ada lebihnya. Ya, bagaimana saya memberikan jawaban? Yang penting sana, nah itu yang menjadikan evaluasi. Yang penting daftar isinya sudah lengkap, dulu saya masing-masing ini sudah ada konsiderannya, ada redaksinya, ada kalimatnya, capek. Sehingga saat itu kadang-kadang kalau itu sudah terlalu ya berarti ya sudah divalidasi ya. Ini Bapak Ibu
kom, ya, karena kita nanti sudah diberikan rujukan dari Dirjen Medis, walaupun tadi saya sampaikan kom KTSP sama, ya, sistematikanya. Tadi kita sudah diminta harus satu persepsi untuk membedakan kurikulum merdeka menjadi kom, ya, menjadi kom. Ini semuanya sudah dapat surat izin pembelajaran IKN. SKKD-nya sudah ya. Kalau sudah berarti kita nanti sepakat semuanya ini nanti logonya kom, sistematikanya kom, ya, karena termasuk yang kelas 3 ini kan masih K13, tidak perlu membuat KTSP dalam bentuk terpisah, cukup struktur kurikulumnya saja. Jelas ya. Jadi nanti sistematikanya pakai kom. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Sistematikanya pakai kom. Nanti di bab 3 struktur kurikulum, mata kurikulum kelas 10, 11 IKN. Kelas 12 struktur kurikulumnya K13. Jadi itu nanti. Artinya jangan membuat dua dokumen. Kalau membuat dua dokumen nanti mungkin waktunya nggak rampung. Cukup satu. Artinya dua dokumen itu yang K13 hanya kita ambil struktur kurikulumnya. Yang kedua, di IKN yang sekarang tetap kita masih menggunakan juknis KMA nomor 184 tahun 2019 menegaskan bahwa satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sesuai kebutuhan peserta didik akademik, sosial budaya dan kebutuhan madrasah. Artinya kompul sekarang kita diminta untuk inovasi dan pengembangan. Jadi nanti inovasinya yang pertama ada inovasi, ada pengembangan. Ya, inovasi itu berarti kan kita ada perbedaan. Kalau pengembangan ada penambahan. Contohnya begini. Inovasinya nanti bisa kita masukkan boleh di akademik, boleh di non akademik. Pengembangannya boleh kita lakukan di tambahan jam. Ini waktu internet ini. Saya mohon dicermati dulu ini. Pengembangannya tadi kan inovasinya di akademik dan non akademik. Ya, inovasinya. Nanti pengembangannya boleh dilakukan di intra, boleh dilakukan di ekstra. Ya. Kalau pengembangannya dilakukan di intra, berarti mendapat tambahan jumlah jam. Paham ini? Tapi kalau pengembangannya dilakukan di ekstra, bukan di intra, ya, berarti perlu ada tambahan ekstra khusus di luar jam KBM. Jam KBM-nya sampai jam 2. Nanti karena kita ada inovasi pengembangan diposisikan di luar jam. Contoh ya, nanti tidak terlalu rumit. Contoh, mau memasukkan inovasi keunggulannya riset atau keunggulannya taktik, ya,
menjadi mapel atau mau masukkan keunggulannya di non akademik. Di sini non akademiknya misalnya apa? Menjahit atau skill montir, ya, atau mungkin ada calon-calon bibit anak punya olahraga yang luar biasa, atau ada bibit-bibit anak yang punya talenta nyanyi bagus, ya, yang akademik. Kalau mau dimasukkan di jam, ya, mau dimasukkan di jam mapel di muatan lokal, tapi riset, kemudian menjahit, kemudian bengkel, kemudian menyanyi, kemudian masuk-masuk di situ lah. Harus dituangkan ada jumlah beban belajar. Berarti dikerjakan di apa? Intra. Itu loh. Dikerjakan di intra. Tapi kalau mau dituangkan tidak di intra, kita mau diposisikan di luar intra, kepengen ada riset, ya, tapi tidak di intra, nanti di ekstra. MA UIN unggulannya riset. Risetnya apa? Tinggal gurunya mampunya apa. Mungkin risetnya pembuatan robotik atau pembuatan teknologi tempat berapa atau apa. Tapi tidak masuk dalam jam pelajaran ekstra. Setiap minggu jam 2 sampai jam berapa itu nanti, makanya di sini ada berapa itu? Inovasinya ada struktur kurikulum, ada beban belajar, ada desain pembelajaran, ada muatan lokal, ada ekstra. Itu maksudnya. Jadi keunggulan, inovasi dan penguatan istilahnya keunggulan. Keunggulan itu nanti boleh inovasi di struktur kurikulum atau gini. Kemarin ASN kalah menang. Ada yang masuk? Belum ya. Tahun ini saya berusaha ASN di sini punya argumen, punya guru kimia. Win punya berapa? Yang masuk dalam biologi, punya guru biologi, ya. Terus yang lainnya yang betul-betul ada di SM dan komersial. Mau itu ditambah strukturnya, bebannya juga ditambah, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk menggenjot KSN dan OSN, Universitas Sains Nasional, Komite Sains Madrasah Belajar itu boleh, atau tidak dimasukkan struktur, tidak dimasukkan beban, tapi dimasukkan ekstra. Nah, maksudnya anak-anak yang sudah diambil fisika 3 atau 2, biologi 2, kimia 2, dibimbing sementara berkelanjutan, tidak incidental, itu juga keunggulan. Nanti dimasukkan di ekstra kurikuler. Jadi panjenengan jangan berpikirnya bahwa ekstra kurikuler itu
pramuka, PMR, paskibra, PKS, terus apa lagi? Drum band atau apa? Dan berikutnya itu ekstrakurikuler bisa ya, bisa pembengkelan, bisa menjahit, bisa tadi pembinaan mapel KSN, OSN itu kadang-kadang madrasah kan berpikirnya ekstrakurikuler ya dan terbatas pada itu dong gitu loh. Paham ini ya? Ini karena ini materi sudah masuk dalam tim pengembang kurikulum. saya jelaskan ini biar nanti otaknya matang lah ya dari penyusunan. Kan sudah ada gambaran, oh, ternyata kurikulum itu luas ya, tidak. Jadi kadang-kadang memahami ekstra kan hanya itu loh. Yang dibagi seperti ya pramuka, PMR, OSIS, kemudian apa-apa, tapi yang berbau dengan tadi itu ya. Tapi yang berbau dengan pendidikan yang tadi, peningkatan persiapan untuk KSN itu jarang dimasukkan ke dalam ekstra. Kita boleh menambahkan ekstra sampai 10, 11, 12 asalkan madrasah siap siap gitu ya. Makanya ini pengalaman kepala yang di dinas sendiri. Tidak boleh menarik memungut seberapa besarnya. Sementara di situ impian di KOSP-nya kurikulum organisasi dan pendidikan ekstra itu banyak banget. Nah ini guru membina sore paginya ngajar, sore membina, tapi ternyata tidak ada anggaran untuk transport atau nah ini kata ini Pak Itu muridnya banyak. ya Jelas. iya itu negeri iya negeri terhenti itu baik SMP maupun SMA. Nah kemudian itu sampai di kepala dinas ya, sampai di pengawas tahu diambil jalan tengah. Ada istilah sumbangan pendidikan dari orang tua guru. Istilah sumbangan pendidikan itu bukan narik dan bukan apa namanya memaksa. Wali murid diubah, jadi begitu ada LSM atau ada atasan, kok dari saya tidak narik, itu wali murid memberikan sumbangan. Masa kita tidak dari rumah? Nah itu berkaitannya. Jadi sekarang yang ada tetap, tapi bahasanya adalah sumbangan pendidikan. Saya punya anak di situ menyumbang pendidikan 5 juta setahun atau 3 juta sudah ditunggu, sudah dirinci itu menyumbang berapa ini. Kalau saya punya yang 3 juta saja, sehingga global tahun ajaran baru daftar ulangnya ada yang 7 juta, ada yang 10, itu besar banget ya. Itu memang begitu. Tapi kan bahasanya sudah sumbangan. Kita yang paling 2 juta nggak ada, sudah diprotes oleh wali murid kemahalan ya. Kadang-kadang mahal ini emang duit ya. Oh belum tahu, cara coba di SMA memang gratis itu, tapi ada itu coba 5 juta kalau dibagi setahun berapa? Kita dibagi setahun berapa? 400 apa 300 sebulan?
sekali. Gitu loh. Itu udah 3 tahun Pak yang dimajukan 3 tahun atau setahun? Ya, itu variasi ada yang tinggi gitu loh. Kita 100 saja sudah dimulai ya Pak ya. Malah Pak Abu ini pas 100 saja gak terima sekolah. Apa namanya lumayan. Ada SMP 100 saja kita gak terima Pak. Jadi tetap yang namanya pengelola pendidikan harus ada apa namanya biasa gitu ya. Ya gratis, kalau gratis fisikanya ya. Makanya kadang-kadang saya shopping ke Madiun sempat itu bapak punya anak jadi guru, umurnya berapa itu gitu kan. Kalau gratis ya memang ya kasihan gitu. Dan memang ini yang dinas itu memang ada 2 pos, ada pos pusat, ada pos daerah. Pusda itu kalau di jumlah total itu menjadi pos pusatnya 1,5, pusdanya 1,3, jadi 28 juta. Setelah pos pusatnya kita 1,500, pos daerahnya 1,500, dinasnya sama, kemudian juga sama. Hanya yang dinas itu ada pusda, yang SMA terutama, pusdanya 1,3, 1.300 tambah 1.500, 2.800 setahun satu anak. Kita 1 tahun 1.500.000 satu anak. Makanya ada kepala yang itu kepala negeri yang di SMK Ciporos ketahuan oleh Ganjar, Pak Ganjar mutasi gitu ya. Kemudian ada lagi yang mana mutasi. Kalau dikirim sih, kalau ketahuan. Hanya itu kurang cantik saja kemudian. Yang ini saya lepas dari dia ini kemarin, tapi ini kayaknya juga menunjukkan madrasah ya. Ini ada disayangkan oleh panitia PPDB SMP SMA yang negeri. Di sana ini siswa ranking 1 sampai ranking 3 MTS negeri itu kan tidak bisa masuk ke SMA negeri. Kenapa Pak? Panitianya telepon ke guru karena memberikan nilainya pelit karena guru. Jadi guru-guru madrasah itu pelit memberikan nilai itu. Karena pelit ranking 1 ranking 3 berdasarkan jalur prestasi tidak ada yang masuk. Karena pelit. Tapi untuk madrasah kalau tidak diterima di SMA kan jadi masuk di madrasah. Iya. Ada lagi kalau yang SMA, MA yang mudah-mudahan ini punya pendidikan sekarang itu sudah bersaing dengan nilai. Jadi saya mohon, ya sih saya tidak akan ini yang mau ini semuanya kewenangan guru. Kalau di perguruan tinggi negeri nanti kita melihat akumulasi nilainya swasta yang lain dulu nilainya 8,9 panjenengan ada yang beri batasan KKM bisa gitu. Yang lain diterima di yang jalur rapot apa namanya? Yang jalur rapot prestasi. Yang di negeri kan ada jalur rapot ya. Yeah. Yang lain ada diterima lolos, sini nggak ada yang lolos karena tidak bisa kurang sakit dalam bermain gitu ya. Jadi itu yang mau ini saya tidak akan mudah-mudahan harus memberikan dia besar kita.
kita sudah berupaya SMA kita SMK ya, kita sudah jujur. Jadi anak itu kalau nggak terima di negeri, nggak diterima di SMK, ya larinya swasta ke SMK kayak gitu. Katanya pilihan orang tua yang penting lulusan SMK itu bisa kerja gitu. Padahal kita sudah menyampaikan anak tersebut untuk setelah SMA, ternyata di MA pun masih bisa masuk ke dunia pekerjaan, masih masuk ke perguruan tinggi. Tapi kenyataan di lapangan nih Pak, kita tetap kalau saya dengan SMK yang swasta Pak. Saya tanya, ini memang secara dipisahkan dan itu hanya diberikan fasilitas maksimal 2 tahun. Itu juga tidak semua. Nantinya bisa kerja oleh batasnya berapa persen oleh sekolah. Setelah kontrak baru habis, tidak akan diterima lagi karena nyusul yang baru lagi. Setelah 2 tahun kerja situ ngambil lagi, karena memang 2 tahun nanti meluluskan lagi masuk lagi 2 tahun ada 2 tahun dikasih lagi. Itu memang MOU yang sudah disepakati itu juga berada di posisi artinya MOU kesananya membayar uang untuk bisa seperti itu. Cuma perusahaan banyak yang menyesalinya karena harus training rugi perusahaan. Tapi siswa yang sudah diterima masuk di situ ya setelah itu tidak bisa masuk lagi, tidak ada yang masuk kecuali siswa yang guru. Contoh misalkan di guru ada guru-guru di situ, anaknya di situ lulus 2 tahun selesai dikembalikan melobi masuk lagi, ya melobi sekolah yang melobi. Saya tahu karena itu pas kebetulan dulunya teman saya di waktu dikatakan di satu perumahan itu, anaknya masih ya saya belum sudah ketel gitu kan, sudah dieliminasi kan, harus diganti karena itu program sekolah itu kalau dan orang tertentu yang bisa ada satu siswa bersiswa. Yang kedua sebenarnya itu dia bisa saja itu secara kasus ada yang benar ada yang tidak. Tapi sekarang itu justru kepercayaan besar lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren kalau betul-betul mampu memanage itu banyak kepercayaan oleh masyarakat ya. Makanya coba kalau dicermati saja mulai dari Adipala, Rohut ya, Rohut ada MA PS pondok dari 2020 19 sana itu siswanya terus karena berbasis pondok. Kesini kita terus dari Baya dan semua PMP dan sebagainya. Termasuk pokoknya semua madrasah yang berbasis pondok pesantren selagi itu sudah mendapat kepercayaan itu selalu meningkat, jarang mengalami penurunan. Coba saya tanya kelas 10 kemarin berapa? Kelas 10 kemarin Awalnya pada awal yang sekarang pasti 25. Terus kelas 11-nya Pada pindah. oh beda. Terus sekarang yang sekarang yang tersebut baru ini yang daftar 29 tetap, tapi yang sudah mencabut dari ternyata bukannya Pak. Jadi 26 Pak. 26. Ya kan ada kenaikan jadinya. Kalau itu betul-betul bisa menjaga kualitas, bisa kalau kita promosi namanya itu
bisa sosialisasi. Sosialisasinya itu satu, sering-sering menyelenggarakan event-event kayak akhir sana. Itu event itu diundang lingkungan wali murid, lingkungan sekitar, kepala desa, camat dan seterusnya. Kemudian ada event keunggulan seperti pemberian sertifikat tafid atau ujian tafid, undang lagi, atau misalkan akan ada uji kompetensi menjahit atau uji kompetensi bengkel, ada ujinya. Walaupun berapa anak? Saya dulu kebetulan ada 16 anak mengundang uji kompetensi, di situ mengundang dari BLK, dan itu pembelajaran undang juga dari kalangan sama dan seterusnya. Masyarakat agak tahu lah, pembelajaran sertifikat pun sama. Itu bagian dari sosialisasi PBDB. Jadi kita perlu mencari celah-celah untuk memamerkan kegiatan keunggulan yang ada di madrasah. Jangan yang tahu, yang penting nanti hasilnya ada anak yang takfir, anak yang punya bagian nanti dengan dirinya kan juga bahwa bisa itu ya bisa, tapi kan jangan terlalu fokus pada itu. Tapi kita tetap berusaha langkah-langkah ke sana. Itu maksud saya. Nah, kita lanjut ya. Ini nanti dalam penyusunan kita harus mengarah situ. Kemudian ini kita lihat dari pertama dari sini dulu. Kita memang dikasih batasan kapan ini? Pengumpulan analisis pengesahan paling lambat oleh kepala madrasah ketua komite minggu kedua. Ya, validasi kom oleh pengawas minggu kedua. Kemudian validasi pengajuan pengesahan 15-17. 2 hari ya, 15, 16, 17. Ini tidak apa-apa, walaupun nanti sampai batas ini belum, karena tidak mungkin pengawas itu mendampingi dalam waktu singkat. Itu tadi saya ada kemarin minggu besok, minggu ini bulan yang berapa kesalahan, kan masih ada kesalahan itu saja, belum pengawas yang lain dulu. Kalau satu madrasah satu kegiatan, padahal pengawas itu ada yang 23, 26, jumlahnya otomatis kan harus 26 hari. Ini dibatasi sampai 17 Juli kan nggak mungkin. Tapi pengalaman kemarinnya di September itu masih diterima, September atau di Agustus lah, di Agustus. Kemudian ini formatnya, ini kertasnya, semua dokumen KTSP atau POM, EDM, RKAM, RPP atau modul menggunakan kertas A4, jangan F4 ya. Ini dokumen ini sudah menjadi aturan. Jadi dokumen ini usahakan panjenengan membuatnya menggunakan A4, termasuk buat modul pembelajaran RPP. Kemudian ini kita lihat yang di sini. Madrasah implementasi kurikulum TK CP
mata pelajaran misalnya mata umum dan seterusnya ini ada di bagian lampiran dokumen 1. Berarti nanti CP semua mapel dari kelas 10, kelas 11 dari Kemendikbud ya, kita nanti download BSKP nomor 033 ya. Kemudian yang dari Dirjen Pedis nomor 3211 ini ya, itu yang dari CP dan bahasa Arab. Itu CP-nya semua masuk, CP-nya semua masuk ada di lampiran. Kemudian ini ada di lampiran, tapi lampiran dokumen 1. Nanti saya lihatkan dokumen 1 isinya apa saja. Termasuk yang K13 kelas 3 atau kelas 12 ada KIKD-nya juga dimasukkan. Cuma kelas 10, 11 sudah tidak ada KIKD, sudah menggunakan CP. Hanya CP-nya saja. Silabus RPP Alumni Pelajaran di dokumen 2. Jadi panjenengan membuat silabus, membuat TP, ATP, termasuk juga rencana pembelajaran itu nanti ada di dokumen 2. Dokumen 2. Kemudian madrasah membuat dokumen 1 atau KSP sebagaimana yang berlaku, tidak perlu membuat 2 dokumen dan KSP tersendiri dijadikan 1. Tapi format sistematika yang menggunakan sistematika KOM. Jelas? Format sistematika KOM ada yang K13 cukup diambil dari struktur kurikulumnya saja dari mata pelajaran. Ada di bawah nanti saya sampaikan. Ini nanti bisa. Ini contoh pengajuan pengesahan. Ada kalimatnya nanti di permohonan pengesahan .com. Kita diminta online atau offline? Di sini. Ini langsung offline ya. Pengiriman dokumen langsung atau offline, tidak boleh online. Tapi prosesnya tersebut. Jadi tidak online. Ini kalau kita mau mengajukan ada surat pengajuan, contohnya sudah ada di sini 24. Ada permohonan ini nomor kepala. Nah ini sampulnya. Berarti nanti kurikulum operasional madrasah. Ya, kurikulum operasional KOM ya. Kurikulum operasional madrasah. Di sini ditambah madrasah. Ini kurikulum operasional madrasah. Di bawahnya madrasah aliyah Fitkuin Al-Khadijah Madrasah Aliyah Tarbiyatul Aulad Kabupaten Cilacap. Dokumen logo madrasah, nama MA, NSN, NPSN, satu akreditasi, alamat, nah ini. Kementerian Agama Indonesia itu yang negeri. Kalau swasta tidak perlu pakai Kementerian Agama yang ini ya. Tapi ada juga yang memakai Kementerian Agama Indonesia atau Kementerian Agama Provinsi Cilacap, yayasan. Sebenarnya tidak perlu, nggak apa-apa. Langsung yayasan pendidikan Perguruan Islam Cilacap, Kabupaten Cilacap, Madrasah Fitkuin dan seterusnya.
agama tidak boleh dimasukkan, tidak apa-apa. Tapi kalau pengen kelihatannya keren, ada kemudian agamanya tidak apa-apa. Biar keren, nah, kita masukkan kemudian agama. Kemudian agama Republik Indonesia, yayasan, gitu loh. Kemudian agama Republik Indonesia, yayasan, tadi Kabupaten Cilacap, Madrasah FUI. Contoh sampul ini yang KSP, tapi kita tidak perlu membuat KSP ya, karena cukup diambil ininya saja. Rekomendasi, ini lembar rekomendasi. Nanti di bawahnya tanda tangan pengawas. Setelah saya tanda tangan ini, panjenengan nge-print sistematika daftar isi yang ada kolom checklistnya, atau yang di situ ada halamannya dihilangkan menjadi checklist. Tapi nanti setelah itu bagian ini yang halamannya dijadikan checklist. Derek checklist. Nanti saya jadi checklist. Nanti di bagian akhir ada jadi di sini ada tanda tangan pengawas madrasah. Ini ada pengawas madrasah. Jelas ya? Nanti kita urutkan dari sini. Tentang tanggal ini sesuai, kita tidak perlu ubah tanggal 13 Juli. Semarang kosongkan, yang di Semarang, tidak bisa diubah. Kemudian ini kita langsung mengarah ke dokumen IKM, IKM yang reguler. Nanti usahakan ini sistematika ini harus disamakan. Ini kan sebenarnya berbeda ya. Ya, sudah. Sampul tadi sudah, validasi sudah. Pengesahan kepala madrasah, pemilik dan seterusnya. Ini ada bab 1 nanti dibuat. Saya minta paling tidak bab 1 diberikan satu orang untuk mencermati KSP yang kemarin, kom yang kemarin. Nanti saya dampingi satu persatu masing-masing bab. Jadi membuka misalkan siapa yang bab 1, bab 2 siapa dan seterusnya dicermati. Nah, nanti dari bab 1 ada analisis karakter madrasah, profilnya ada beberapa tidak, karakter madrasah hasil analisis internal ada beberapa tidak dan seterusnya. Yang sering mengalami perubahan adalah profil dan peta profil pendidik. Ini yang sering. Jadi 1.1 berubah, 1.4 keunggulan juga bisa berubah, bisa exit. 1.5 berubah, tenaga pendidikan dan orang tua di madrasah, karena jumlah siswanya juga mengalami perubahan. Dan landasan hukum. Nanti kita bareng-bareng ya. Tapi kalau Mbak sudah mengajarkan itu baru saya keliling landasan hukum. Nanti setelah membuat baru presentasikan. Satu yang presentasi bab 1, terutama yang di landasan hukum. Nanti kalau yang presentasi kuis berarti tanggung jawab Kopas, gitu loh. Nanti bab 2 tanggung jawab presentasi kuis Kopas. Yang penting prinsip penyusunannya paham. Kopasnya tidak sama. Kalau kita bicaranya bab 2 visi misi kan jelas tidak sama itu. Cuma penyusunan
secara teori menyusun visi misinya kan ada teorinya, gitu, ada ilmunya. Nah ini kita yang nanti di situ langsung kita pembenahan bareng-bareng. Jadi di bab 3 nanti ada tersendiri lagi satu orang. Kalau Queen ada 12 ya bisa dibagi masing-masing bab 3 orang atau 2 orang. Kalau hanya 5 orang itu 6 orang ya berarti satu-satu lah. Ada yang nanti yang di bab 1 2 orang, di bab 3 2 orang, di bab 2 1 orang. Ini di bab 3 intrakurikuler ada kurikulum merdeka di kelas bla 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 bla, termasuk juga strukturnya. Nanti struktur yang IKN itu dibuat per kelas. Kurikulum paham ya? Paham kurikulum ini dibuat per kelas. Jadi kelas 10 ya intra, proyek, profil, total. Ada gambaran ya? Intra, P5 era proyek, profil, total. Usahakan di situ memasukkan jam pelajaran itu untuk setahun. Paham ini? Maksudnya begini, ini simulasi ya. Akidah akhlak atau Quran hadis 2 ya? 2 jam. 2 jam. Nah, kan intra 2 jam itu pelajaran untuk 1 tahun itu berapa? Kita hitungnya minggunya. Pekan 1 tahun itu untuk kelas 10 11 adalah 36. Semuanya sama 36. Tapi untuk pekan 1 tahun kelas 3 hanya 32. Semuanya 32. 1 tahun minggunya lupa. Minggu efektif. Walaupun minggu yang tidak efektif banyak banget. Tinggal kita hitung 4 kali 12 berapa? 4 kali 12 48. Itu yang efektif untuk pembelajaran hanya 36. Nanti 36 kalau fikih 2 jam per minggu. Jam tahunannya berarti 2 kali 36 berapa? 72 42. Itu loh. Itu yang intra. Yang P5-nya P5 itu kalau 2 semuanya pegang HP walaupun beberapa dulu silakan. Kalau 2 itu diambil 25%, 2 ya, 2 kali 25% berapa? Ketemunya 0,05. Berarti proyek profilnya 0,5 setengah jam. Ya. Nah, setahunnya 0,5 kali berapa kali? 36. Setahunnya kan 36 jam. Itu dalam minggu. 0,5 kali 36 berapa? 18. Berarti kan kalau fikih 2 jam 42 jam intra. P5 nya proyeknya 18 42 0,5 ya tadi ya. 18 0,5. Terus jumlah total 72 ditambah 18 berapa? 90 JP per tahun.
2 kali 25% ketemunya 0,5. 0,5 kali 3 6 18 buka kurung 0,5. Di sini jumlah total 90. Oke. Dan seterusnya ini nanti di sini struktur kurikulum kelas 10 MA Tarbiyatul Aulad judulnya. Kalau ini kan masih kelas 10 12. Ya. Ini artinya nanti dibuat per kelas. Oke? Untuk yang project dikalinya minggu bukan JPG, Kalau kita mengalihkan 2 kali 25%, kita kan mengalihkannya 2. Kalau kita mengalihkannya 72, ketemunya 18. 72 kali 25%, ketemunya ya 18. Ya, ya enggak? Iya. Makanya 18 buka kurung 0,5. Kalau kita mengalihkannya 2 ya ketemunya 0,5. Kalau kita mengalihkannya 72 ketemunya 18. Nah ini kita lanjut ke sini. Nanti dibikin judul kelas 10 kelas 11. Kemudian setelah itu baru mulok. Ini yang dimaksud mulok di sini bukan struktur kurikulum bukan, tapi pengertian mulok, penjelasan mulok. Jelas ini? Karena sebenarnya kan mulok itu kan sudah masuk di sini nih. Mulok ini sudah masuk di sini. Ini muloknya sudah ada di sini di struktur. Nanti untuk yang mulok di MA Tarbiyatul Aulad 1 12 mulok. Nanti A ini nanti di enter lagi boleh, atau dibikin kolom lagi. A bahasa Jawa, enter lagi bikin kolom. B tafsir, enter lagi. C apa? Jadi tetap tadi. Kalau keunggulan itu nanti posisinya di blok, tinggal kita mau memasukkan keunggulan itu di intra apa di ekstra. Kalau di ekstra berarti tidak masuk jam. Ya. Tapi kalau di intra masuk jam. Saya pengen memasukkan riset itu tidak di jam, karena jamnya sudah kebanyakan. Di ekstra saja. Nanti jam 2 sampai jam beberapa setiap hari apa pulang sekolah. Ini Pak Saliman ya. Maksudnya begitu. Kalau nanti mulok kan hanya 2 atau 3. Mulok itu maksimal 6 jam. Kalau muloknya maksimal 6 jam, di situ banyak banget ya. Bahasa Jawa 2, tahfidz 2, ketentuan 2 sudah pas. Nanti kalau mau ada lagi riset 2008 ya. Ada lagi nanti menjahit 2, 10 kebanyakan itu. Nah kalau sudah seperti itu kebanyakan, berarti diposisikan di ekstra kurikuler. Ada gambar ini? Apakah harus 6? Tidak. Boleh 4. Boleh minimal 2. Jadi begini. Kalau 2 hanya bahasa Jawa saja, akumulasi jam sudah 54.
menjadi 60 bisa benernya nanti ini cukup yang dimasukkan minimal 2 maksimal 6, boleh diambil 2 saja boleh, ambil 4 juga boleh, ambil 6 juga boleh. Nanti ada tahfidz, ada research, ada budaya dan sebagainya kita letakkan di ekstra kurikuler. Tapi itu juga bagian dari inovasi dan pengembangan. Maksudnya nanti di sini inovasi dan ada penjelasan lebih detail. Ada penjelasan lebih detail tentang program pengunggulan. Karena ada di situ program pengunggulan. Karena ada poinnya ya, program pengunggulan ya. Program pengunggulan. Program pendukung atau kegiatan kebiasaan. Program pendukung. Artinya program pendukung atau program kebiasaan itu nanti yang kita akan lakukan itu apa? Dituangkan redaksi bahasanya, konsiderannya, kalimatnya muncul di sini di program pendukung. Sudah ada gambaran. Nah, ekstra ini, ekstra kalau program ekstra itu cuma ada batasan yang saya sampaikan. Tapi nanti kalau ekstra di sini ada riset, ada tahfidz, ada apa dan sebagainya, nanti dijelaskannya di program pendukung. Di sini rincian poin-poinnya saja. Oke, paham ini? Penjelasan detailnya. Kemudian ini di bawahnya lagi ini. Muatan lokal. Setelah muatan lokal ada pilihan minat. Pilihan minat ini penjelasan teknis teoritisnya. Walaupun di struktur kurikulum nanti kan ada pilihan minat ya. Kuit satu kelas itu. Satu kelas nanti dominannya apa? Satu kelas dominannya IPA misalkan. Kalau satu kelas dominannya IPA, ini kan di sini ada pilihan minat. Kalau dianggap itu IPA. Kalau satu kelas dominannya IPA ini di kelas 2-nya di sini, ini difasilitasi 22 JP per pekan. Per pekan, bukan per tahun. Per tahunnya 792. Nah, nanti kalau IPA dominannya kan IPA. IPA nanti ambil yang minornya apa? Minornya misalkan IPS. IPA IPS. IPA agama. IPA bahasa. Kalau tarbiyah aulad misalkan IPS, dominannya IPS, minornya nanti IPA atau minornya agama atau minornya apa. Nah, kalau dominannya itu misalkan IPS, berarti nanti waktu IPS kan ada fasilitas jam 12 yang IPS bagian tarbiyah aulad. Kalau yang kuin karena IPA 12 yang IPA, yang 10 yang IPS yang kuin. Kalau yang tarbiyah aulad 12 IPS, yang 10 yang IPA atau
atau bahasa atau agama. Kemudian ini kita bicara kelas 2. Kelas 2 bukan kelas 10. Kalau kelas 10 tidak ada pilihan minat. Masing-masing kelompok mata pelajaran pilihan minimal 3. IPA di situ ada 5, padahal jamnya ada 12. Di situ minimal 3. Jadi yang diambil biologi, kimia, informatika, atau matematik, nggak apa-apa. Minimal 3, maksimal 4 atau berapa. Kalau 4, biologi, kimia, matematika, fisika, atau informatika. Contoh misalnya ini saya simulasikan. Biologi 3, kimia 3, matematika 3, informatika 3, kan 12. Kalau hanya 3, biologi 4, kimia 4, informatika 4 dari 3, 12. Nanti kalau yang minor ya, atau yang tidak dominan, mau diambil sosiologi, ekonomi, geografi, ada 2, ada 3, atau antropologi. Bagaimana kalau dibagi 2 sama rata? Tidak apa-apa. Tergantung nanti kalau ada guru yang sudah sertifikasi, misalkan kurang jam. Beberapa pasal ini katanya apa? Quran hadis. Kurang jam. Nanti IPS dominan, yang tidak dominan agama. Gitu loh. Agamanya diambilnya di sini ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada bahasa Arab, ada 3. Nah, dimasukkan ngajar usul fikih. Karena di kelas 10-nya ngajar fikih ya. Iya. Kalau di kelas 10-nya ngajar hadis, berarti dimasukkan ilmu hadisnya. Jadi itu mengarah ke sana. Ya sebenarnya sih tidak harus mengarah ke sana itu, tapi kalau misalnya mau digaji oleh wakaf kurikulum atau mungkin oleh wakaf kurikulum dibagi-bagi. Oh ini jamnya baru sedikit ya. Ini kalau jam sedikit kasihan kalian 15-nya. Jadi kita atur ini kebijakan kepala madrasah saudaranya. Jadi saudaranya bisa kepala ini. Seperti itu ya. Ini lanjut nanti kalau itu. Di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, nanti bagaimana kita mau memasukkan yang di kurikulum 13 ini sama kurikulum 13 ada prog dan sebagainya. Hanya nanti di ketuntasan belajar nanti penilaian diklik lagi, artinya di kopnya. Ini kan ada ketuntasan belajar. Nanti judulnya 3.1.2 ya. 3.1.2 3.1.2 ini kan titik satunya kan struktur, 3.1.2-nya muakulok, 3.1.2.3 peminatan, 3.1.4 tuntasan belajar.
Dan nanti ketika belajar diberi dulu lagi, nanti kriteria kenaikan kenaikan kelas dulu ya. Kriteria kenaikan kelas A, B kriteria lulusan, C apa dan seterusnya. Ini kayak gitu. Itu nanti di pelajaran nanti bukan. Kemudian kita masuk ke ekstra ke profil. Nah, tadi di sini ada proyek profil proyek pematang. Nah ini modul, dimasukkan modul. Jadi modul itu nanti kepingin melihat. Jadi dia pasti penjelasan membuat modul P5 RA-nya. Modul ekstra pendidikan berapa? Program mendukung pengaturan beban kali pendidikan sudah tahu, tidak perlu saya. Nah, yang ingin saya jelaskan itu di sini. Di bab 4 itu jadi nanti yang bagian keempat tinggal dirubah tanggal dan tahun. Kemudian tahun ini kan contoh RPP, contoh RPP yang strategi pembelajaran tinggal dirubah tanggal dan tahunnya. Perbandingan evaluasi penutup ini di lampiran, saya menjelaskan di lampiran. Di lampiran ini semua CP kelas 10 11 dari Kemendikbud Umum dan KMA 347 ini dimasukkan semua, tapi CP-nya kok. CP-nya kok. Kemudian KIKD kelas 12 umum dan KI dan bahasa Arab. Kalau yang KI dan bahasa Arab kan di KMA 184 ya, 184 KIKD-nya. Ini di sini nggak ada ya, dimasukkan. SKT pengembang, SKT pengembang nanti di situ di lampirannya usahakan ada pengarah madrasah, penanggung jawab kepala madrasah, ketuanya siapa, boleh maupun sekretarisnya siapa, ya, ada bendera boleh tidak ada apa-apa. Terus harus seksi-seksi penyusunan dokumen 1 siapa, penyusunan dokumen 2 siapa, nama-namanya dimasukkan. Walaupun yang sekarang hadir hanya 6, nanti di SK-nya jangan 6 dibuat yang lain. Dan ini nanti SK masuk ke lampiran, tapi dengan perlu ada jilidan tersendiri, dijilid tersendiri. Selain SK-nya juga dijilid di kom, jadi ada SK-nya fotokopian atau asli gak apa-apa. SK itu nanti bunyinya bukti ini pengalaman saya kemarin pas PKPM tahunan dengan Kamil di MAN 2. Mana dokumen kom KTSP itu memperlihatkan itu yang satu jilid itu loh, dokumen 1 ini Pak, itu kan produk komnya, dokumennya. Yang namanya dokumen itu dari mulai SK, undangan, daftar hadir, notulen, foto, dan ini artinya itu adalah bentuk produk kom dokumen 1 kan gitu, dan dokumen 2. Paham ini? Jadi memahami dokumen itu jangan hanya dokumen 1 itu saja, jangan.
Tapi yang dimaksud dokumen itu adalah dari mulai SK, dan isinya ada undangan kok, undangan, nanti masing-masing madrasah bikin daftar hadir, kemudian masing-masing madrasah foto, ya, foto nanti termasuk foto di sini bagian ini, termasuk juga nanti lagi diskusi nyusun di foto juga, presentasi foto, dan nanti juga ada foto bareng-bareng, itu sebagai dokumen, kemudian dijilid tersendiri. Ini dokumen proses, ini dokumen program. Ini ternyata ini dari tadi disuruh sampai ada Pak pada saat susun workshop, oh itu ada daftar hadirnya, ada fotonya, ya Pak. Jadi apa namanya, lari ke sana ke sini dan sebagainya. Oh, kemudian yang foto siapa? Pakai ini Pak, dipakai. Sidanya malah dibiarkan pakai HP pakai. Padahal yang diminta di print out. Ini Pak, ini Pak Kepala sedang memberikan penjelasan ini daftar hadirnya. Iya, itu nanti sebagai dokumen. Ya nanti lah Pak. Itu seperti itu ya. Dengan biar nanti tidak menjadi temuan ya, tetap itu menjadi dokumen yang diberi. Kemudian SK. Nah, ini tadi kan ada kriteria-kriteria, ada kriteria kelulusan. Yang pertama ada kriteria pencapaiannya, yang IKN. Ada kriteria peringkat kelas SK, tapi kalau di KTS Kepkom itu dalam bentuk workshop atau dalam bentuk produk hasil. Setelah hasil itu ditetapkan oleh kepala madrasah jadi SK. Sehingga besok atau kemarin, misalnya pada saat rapat kelulusan bukan membuat aturan kriteria kelulusan, bukan. Aturan kelulusannya sudah di-SK-kan oleh madrasah melalui dokumen 1 dibacakan. Guru dikumpulkan ini kelulusan besok tanggal 6, kemarin tanggal 6 kita rapat tanggal 4 atau tanggal 5. Mari kita siapa yang akan kita luluskan. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan kriteria. Oh ternyata semuanya masuk, lulus 100% ya oke. Oh ini ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria, berarti lulus berapa, yang tidak lulus berapa. Bukan membuat aturan baru, bukan. Kemudian tata tertib S. Nah, yang ini SK pembagian tugas mengajar. Belum buat, masih buat? Belum ya? Yang sekarang Pak. Iya. Belum di print. Iya. Tidak apa-apa, belum buat itu tidak apa-apa. Tapi harus nantinya kan harus buat. Jadwal mengajar dan jadwal pelaksanaan mengajar dan pelaksanaan P5RK. Kalau di sini jadwalnya. Kalau yang tadi di dalam domain 1 bukan lampiran, itu adalah proyek profilnya, modulnya. Kemudian ada data yang relevan, isinya apa? Data yang relevan itu isinya 1, ada SK masuk. 2, ada SK yayasan masuk. Ya, SK yayasan. Mungkin kalau dengan ini semuanya NU dari Ma'arif menggunakan aswaja atau keilmuan, itu kan pakai makhluk kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Ma'arif gitu ya. Nah itu nanti di situ menjadi data relevan. Makhluk NU yang didasarkan oleh Ma'arif, ini kurikulumnya ini nomor berapa. Tapi kalau
nanti Majelis Muhammadiyah hanya mengambil keputusan dari PP Muhammadiyah apa. Ini data yang relevan. Ini seputar tentang penyusunan. Hanya saja nanti yang kurikulum itu dibagi dua, jadi bagi ini bagus. Ada berapa baginya? 5 ya. 6 kan betul. Oh iya, 5. Monggo 5 kurikulum membagi atau ketua membagi siapa yang bersatu nanti saya mendampingi, siapa yang berdua. Kalau 26 visi tidak ada perubahan, ya nggak apa-apa. Yang penting kajian kemudian berdua konsultasi mau masuk apa gimana, coba ditambahkan. Oh kemarin belum mengikat dengan moderasi beragama, kita mau memasukkan dalam penyusunan visi misi minimal 3 itu dari komponen sikap atau pengetahuan, sikap, keterampilan. Baru ada pengetahuan dan sikap, keterampilannya tidak ada. Misalkan peserta mau apa? Bla 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 bla. Yang kedua, aturan dalam pembuatan visi misi kalimatnya pasif. Ini kok sudah aktif. Peserta didik mampu aktif ya. Tapi kalau terwujudnya pasif ya, atau terdepan pasif ya. Peserta didik terdepan dalam prestasi pengetahuan, keterampilan dan seterusnya. Ini makanya nanti dicermati kalimatnya. Oke, monggo. Ya, sudah setengah 11. Dengan berkelompok nyusun nanti setengah jam. Kalau sudah dibagi dan disusun setengah jam bekerja, saya baru keliling melihat. Nanti kalau sudah jam 1 jam setengah 12, satu presentasi. Nanti dijadikan sambung. Monggo. Sementara belum ditutup ya. Tentunya nanti aja di akhir. Monggo.